Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran kelas 4 Muhammad Yamin, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi pendidikan kewarganegaraan pada tema yang baru, yaitu tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Namun sebelum kita memulai kegiatan belajar tersebut, marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian dalam memahami materi yang Pak Aris sampaikan di video ini, silakan kalian buka LKS PKN kalian pada halaman 61. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring PKN pada tema 8 subtema 1 ini kita mulai. Anak-anak, sesuai dengan tema yang tadi sudah Pak Aris sajikan di awal video ini, bahwa fokus dari pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang daerah tempat tinggal kita. Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya kalian tahu bahwa setiap keluarga merupakan bagian dari rukun tetangga. Setiap rukun tetangga merupakan bagian dari rukun warga. Dan setiap rukun warga merupakan bagian dari desa atau kelurahan. Kalian sebagai bagian dari kelas 4 Muhammad Yamin tentunya tinggal di berbagai daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang tinggal di Kalirejo, ada yang tinggal di Kalianyar, ada yang tinggal di Manarui, ada yang tinggal di Gempeng, ada yang tinggal di Pendomongal, di Kersian, bahkan ada yang tinggal di luar kota Bangil. Hal yang harus kita ketahui bahwa sebagai bagian dari warga masyarakat, tentunya kita harus membiasakan diri untuk mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati antara satu individu dengan individu lainnya. Mengapa demikian, anakku? Karena jangankan kita berbicara di tingkat masyarakat, di dalam keluarga sendiri, antara ayah dengan ibu mungkin mempunyai sifat atau karakter yang berbeda. Antara adik dengan kakak mungkin juga memiliki sifat, ciri, atau karakter yang juga tidak sama. Perbedaan-perbedaan itu merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar. Karena nama saja kita antara saudara dengan saudara lainnya dibedakan oleh kedua orang tua kita kan. Nah, pentingnya hormat menghormati atau rasa toleransi dan empati antar anggota keluarga, antar anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar di dalam kehidupan yang kita jalani tercipta keselarasan, keserasian, dan kerukunan antar warga, baik itu warga keluarga maupun warga masyarakat. Anak-anakku, apa sih perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Banyak sebenarnya. Bisa jadi itu misalnya perbedaan ciri fisiknya atau ciri lahiriahnya, tinggi badan, warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, hidung mancung atau hidung pesek. Itu juga merupakan contoh perbedaan ciri fisik yang bisa kita temukan antar individu.
Perbedaan yang lain juga bisa kita temukan dari karakter sifat batiniah atau karakter sifat perilakunya. Ada individu itu yang tekun, ada juga yang kebalikannya sedikit malas. Ada individu itu yang sabar, ada juga individu yang sebaliknya mudah marah. Itu contoh keragaman dari karakter ciri batiniah atau perilaku. Perbedaan yang lain juga bisa kita temukan misalnya pada perbedaan kegemaran atau hobi. Kalian tentu punya hobi masing-masing kan? Setiap individu bisa saja memiliki lebih dari satu hobi. Tetapi di antara hobi-hobi atau kegemaran-kegemaran itu pastilah ada satu hobi atau kegemaran yang paling kalian sukai dan paling sering kalian lakukan. Nah, disinilah yang akan dapat menunjukkan ciri khusus dari seseorang. Seseorang mudah sekali dikenali dari ciri fisiknya bisa saja. Bisa juga dikenali dari karakter sifatnya. Atau bisa jadi orang itu dikenal karena mempunyai hobi khusus, hobi spesial yang membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, perbedaan yang ada pada diri kita maupun pada diri orang lain tidaklah harus menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak bisa akur atau padu dalam menjalani kehidupan di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Alangkah menyenangkannya kalau kita punya keluarga yang harmonis, yang kita tidak pernah mendengar ada perselisihan di dalam rumah. Alangkah senangnya kalau kita hidup bertetangga dengan tetangga yang ramah, baik hati, suka menolong. Inilah yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain haruslah bisa menjaga dirinya dari keegoan, rasa menang sendiri, sehingga tidak terjadi perselisihan antar satu individu dengan individu lainnya. Demikian isi video materi pembelajaran PKN pada tema 8 subtema 1 ini. Jangan lupa anak-anakku untuk mengerjakan tugas yang ada pada subtema ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Aris cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.